Kisah yang lalu, Zyuranger terkena jaring laba-laba. Mereka nggak bisa bergerak. Untung Goshi bisa membebaskan diri, sehingga Dora Tarantula dan Griffoger terjengkang mundur. Lalu Bandora menjadikan mereka raksasa. Seperti biasa, si Goju pun dipanggil. Tinju Daijujin mementalkan Tarantula. Tapi Tarantula nggak mudah dikalahkan. Daijujin bahkan terpecah. Menjadi si Goju kembali. Di saat kritis, Burai muncul. Dragon Kaisar dipanggil. Namun Tarantula tetap kuat. Maka pembentukan Goryujin pun dimulai. Bor Goryujin akhirnya menamatkan nama Tarantula dari muka bumi. Totopat baru saja berhasil membuat formula baru, ramuan yang bisa menghancurkan Zyurangers. Di lapangan tenis, para Zyurangers tengah bersukaria bermain. Mei datang membawakan minuman. Lalu tak lama kemudian, Totopat muncul dengan ramuan berbahayanya. Korban pun berjatuhan. Mei dan Den yang pertama merasakan. Ketiga Zyurangers yang belum sempat minum es merasa heran dengan perubahan sikap Mei dan Den. Bahkan mereka jadi berandalan yang mengacau. Mereka mengatakan tidak peduli dengan keadilan. Sekarang justru mereka adalah biang kejahatan. Luar biasa pengaruh ramuan Totopat tadi. Setelah Mei dan Dai berlalu, Totopat muncul. Lalu menjelaskan, siapapun yang meminum ramuan ini membuat hati peminumnya berubah jahat. Inisiatif Totopat mendapat pujian dari Bandora. Kini Mei dan Den semakin jauh masuk ke dunia kejahatan. Di saat teman-temannya sibuk mencari mereka, tiba-tiba muncul Dora Monster, namanya Dora Bugaranan. Makhluk ini bisa merubah seseorang menjadi bola pingpong. Seterusnya dimakan. Boy telah jadi korbannya. Kini tersisa 2 Zyurangers. Untuk sementara waktu, Geki dan Goshi mundur dahulu. Di markas Zyurangers, Geki berhasil menemukan riwayat Bugaran. Kelemahannya adalah wajah aslinya. Geki dan Goshi akan melawan Bugaran. Sementara itu, Kek Barza akan menyelamatkan Mei dan Den. Dia tahu caranya. Ada sebuah bunga yang bisa menetral racun semacam ciptaan Totopat. Namanya bunga Mandrakor. Kek Barza mulai mencari bunga tersebut. Tapi Bandora nggak akan diam saja. Dia pun mengutus golem. Kek Barza hampir saja dikalahkan golem. Nah, di saat genting inilah, dia dengan menggunakan tali berhasil mencabut bunga Mandro. Mitaka, Mandora. Spontan, bunga tadi mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Siapapun yang mendengarnya langsung menuju akhirat. Anehnya, kenapa Kek Barza nggak terpengaruh? Ternyata dia telah mempersiapkan penyumbat telinga. Balik ke Geki dan Goshi, mereka masih kesulitan mengalahkan Dora Bugaran. Di tempat lain, Kek Barza menemukan Mei dan Den. Ia semula menyangka bunga Mandrakor yang berguna menyadarkan Mei dan Den adalah getahnya. Ternyata salah. Lalu, ketika Den memukul Mei dengan bunga hantu itu, justru keluar suara menyeramkan. Dan itulah yang menjadikan mereka tersadar. Seterusnya, mereka akan menyelamatkan Goshi dan Boy. Korban selanjutnya adalah Geki. Ia ditelan hidup-hidup setelah sebelumnya Goshi. Dan menyusun rencana. Ia akan mengalah. Lalu ketika Bugaranan menelannya, Mei punya kesempatan menebas titik lemah Bugaranan. Faktanya nggak sebagus gagasan Den.
Mei lengah dan dia terdorong oleh Totopat yang muncul tiba-tiba. Mau tak mau, Mei harus kabur. Di dalam hutan, ia menyusun siasat. Lalu dengan pura-pura menyerah, Mei bisa mengelabui Bugaranan. Akhirnya keempat temannya berhasil keluar dari perut Bugaranan. Mereka akan melawan Bugaranan dengan hati-hati. Jangan sampai ketelan lagi. Dengan bersatunya Zyurengers, mereka nggak akan terkalahkan. Dan Bugaranan beneran dapat diatasi. Malangnya, para gangster minta Den dan Mei merekrut mereka. Pagi itu, Mei bertemu dengan penjual bunga, mengingatkan dirinya ke Taman Risia. Di kerajaannya, dulu dia sering bermain di taman yang penuh bunga itu. Berbeda dengan Bandora, dia paling anti bunga dan benci kepada orang yang suka bunga. Jadi dia akan buat orang bisa seperti dirinya. Monster Gastler diturunkan. Ia memakan semua jenis bunga dan setiap bunga itu punya gigi. Jadi siapa saja yang tergigit olehnya akan mengalami keracunan. Sungguh mengerikan. Untuk sementara, Mei berhasil mengusir Gastler, tapi ia janji akan kembali dengan aksi teror yang lebih dahsyat. Zyurengers datang menolong, kemudian mengejar Gastler. Pertarungan pun terjadi. Sayangnya, Zyurengers terserang bunga bergigi, sehingga mereka nggak bisa mengalahkan Gastler. Yang ada, mereka dibabat balik. Melihat hal ini, Mami Bandora amat bergirang hati. Dia pengen urusan dengan Zyurengers cepat kelar, makanya ia langsung menjadikan Gastler raksasa. Zyurengers terdesak, lalu Burai datang membantu. Kemudian Gastler melahap semua bunga yang ada di bumi. Geki berpikir dengan Dragon Antler bisa memanipulasi angin. Lalu Dragon Kaiser pun dipanggil. Demikian pula dengan Shigoju. Lalu membentuk Gaoraijin. Gaoraijin mendapat perlawanan sengit. Upaya agar Gastler nggak melahap semua bunga pun dilakukan Zyurengers. Ia akan tambah kuat bila melahap banyak bunga. Sedangkan Goshi mencari-cari riwayat Gastler. Apa dia punya kelemahan? Akhirnya ketemu. Gastler pertama kali muncul di Risia, di kerajaan ayah Mei. Gastler membawa banyak korban dan kelemahannya terhadap bunga Risiam. Mei berharap bunga Risiam segera mekar. Teman-temannya bimbang, apa Mei akan mengorbankan dirinya pula sebagaimana Putri Risia demi kedamaian manusia. Dengan demikian, Gastler bisa dilenyapkan. Ternyata Mei memang berbuat demikian, namun itu hanya tipuan. Di saat Gastler ingin menyantap Mei, anak-anak panah berterbangan menusuk Gastler. Geki CS senang dengan taktik Mei. Lalu Mei terdesak digigit cupit Gastler. Kemudian Pteranodon datang membantunya. Seterusnya Gastler dihabisi dengan senjata gabungan. Kini bunga-bunga bisa tumbuh dengan segar kembali. Barusan, Den ditemukan teman-temannya bekerja di kedai ramen. Padahal Kek Barja nggak memperbolehkan mereka punya aktivitas lain. Katanya dia pengen punya komputer, jadilah dia sebagai kurir. Lalu semua usul pada Kek Barja, pengen bekerja sampingan juga. Kek Barja setuju, asal jangan lupa tugas utama, yakni melawan Bandora. Kejadian aneh mulai timbul di kedai ramen tempat Den bekerja. Ini karena ulah Bandora. Dia akan buat kejutan. Jangan dikira bumi telah tenang. Kedai ramen itu diserang wabah kecoa. Penyebabnya diketahui Den ketika dia dilempar seorang makhluk kuat bernama Dora Pranken.
Dia adalah makhluk ciptaan Plekon pertama dari tanah liat terbaik, Dokuita. Sejak semula Den udah curiga ketika tiba-tiba kedai ramen yang udah berantakan begini masih ada pelanggan yang mau makan di sana. Tentu saja pemilik kedai amat senang dan menyadari mereka adalah Totopat dan Bubak. Kenapa tiba-tiba kecoa bermunculan? Ini karena asap merah yang keluar itu hasil dari pemrosesan tanah dan berbau menyengat, sehingga mengundang kecoa muncul. Dan pemrosesan itu tepat di bawah restoran ramen ayah Shinichi. Dora Pranken amat kuat dan gak sanggup menghadapinya. Ia cerita rencana Bandora pada teman-temannya. Dengan tanah liat terbaik itu, Bandora akan menciptakan Dora monster baru. Tapi sebelumnya, dia akan memperbesar Dora Pranken. Zyurengers pun memanggil Daijujin. Pertarungan terjadi. Segala upaya sudah dilakukan, namun Pranken teramat tangguh. Geki memanggil abangnya, namun tiada pula jawaban. Ketika Burai mendengar panggilan itu, dia jadi bimbang. Bila ia keluar, umurnya hanya tinggal beberapa waktu saja. Namun Jokusen tetap di tangannya. Lalu Josuken itu terbang, kemudian membuka pintu ke dunia luar. Rupa-rupanya itu adalah taman di mana Burai dan Geki bisa berjumpa. Setelah Pranken mengalahkan Daijujin, mereka terpencar. Kemudian, Tyrannosaurus mengantarkan Geki ke taman itu. Burai masih belum mau menjelaskan kenapa dia selalu pergi. Setelah menolong Zyurengers, ia hanya mengajak adiknya mencari tahu kenapa mereka bisa berada di taman yang sama. Di sana mereka menemukan Sugoju. Geki dan Burai diberitahu kekuatan Dora monster Bandora saat ini nggak bisa dikalahkan oleh Daijujin. Ia amat sangat kuat, hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan bersaudara dari klan Yamato. Lalu mereka diminta pergi ke utara dari taman itu. Nanti di sana dijumpai Yukishin, Raja Brachion. Inilah saatnya kedua kakak beradik itu bersatu menyelamatkan bumi. Sedangkan Bandora telah mengirim golem-golem yang kuat. Bahkan bila hancur, ia bisa muncul kembali berganda. Kembali ke rawa yang dimaksud Shigoju, Geki dan Burai mendapat beberapa cobaan. Baru kemudian muncul sesosok makhluk raksasa seperti jerapah. Ia adalah Yukishin, King Brachion. Hanya saja untuk menaklukkannya tidak mudah. Dia masih buas. Kemudian mereka ingat pesan Shigoju. Harus bekerja sama. Burai memberikan armornya pada Geki. Dia harus bisa mendapatkan kotak di atas altar. Sementara Burai akan mengalihkan perhatian Yukishin dengan dua pedang. Dalam perjalanan waktu, kotak berhasil didapat. Isinya senjata Thunder Slinger. Kemudian mereka membantu Goshi CS. Semula mereka bertanya-tanya kemana gerangan Geki. Kini Geki telah kembali bersama Burai. Dan senjata itu amat berguna. Golem bisa dihancurkan. Mami Bandora amat berang. Zyurengers bisa mengatasi golem terkuat. Dia menjadikan Pranken tumbuh besar. Semula Zyurengers dan Burai memanggil Dragon Kaiser dan Daijujin. Diharapkan mampu mengalahkan Pranken. Faktanya Pranken raksasa mampu mengatasi dua robot raksasa. Lalu Zyurengers membentuk formasi Goryujin. Goryujin saja nggak kuat mengalahkan Pranken. Burai usul mereka menggabungkan senjata masing-masing dengan Thunder Slinger. Alhasil Pranken bisa didepak. Seterusnya urusan Goryujin dengan senjata bornya. Pranken dapat dikalahkan. Itu hanya sesaat. Kejadian selanjutnya sangat mengagetkan. Dia bukannya mati, tapi berubah menjadi zombie Pranken. Menurut Bandora, bonekanya nggak bisa mati, akan hidup terus-menerus. Kejadian aneh selanjutnya, berdiri sebuah pilar di tengah kota. Entah apa rencana Bandora lagi. Untuk menghadapi Zyurengers yang berulang kali dapat mengalahkan mereka, maka Bandora merapal mantra terakhir yang diperkirakan bakal mampu mengatasi Zyurengers. Sudah 2 hari ia melakukannya, sampai-sampai anak buahnya merasa khawatir. Namun ia membantah, sebab bila salah membaca mantra, nyawanya bahkan bisa terbang. Sementara itu, pilar yang berada di tengah kota harus dihancurkan sebelum pilar itu menimbulkan masalah. Namun Zyurengers belum sanggup memberantasnya. Dia punya pertahanan diri yang kuat. Di lain pihak, Bandora menculik anak-anak remaja. Setelah malam harinya, Lemmy dan Golem menabur jimat pada setiap rumah orang yang bakal diculik.
Kek Barja menjelaskan, Bandora mencoba ilmu hitam yang paling kuat dari semua ilmu hitam, ilmu yang bisa membangkitkan Dai Satan kembali dari neraka. Untuk mewujudkan itu semua, Bandora harus punya persyaratannya, menara iblis, dan 13 anak berumur 10 tahun sebagai pengorbanan. Kek Barja bertanya, sudah berapa anak yang hilang? Dikatakan Geki 12, berarti tersisa 1 anak lagi yang akan jadi korban. Mereka harus mencari anak tersebut sebelum jadi tumbal yang ke-13. Dan bila itu berhasil, maka Bandora akan mati. Percaturannya gagal. Bandora nggak peduli dengan dirinya, bahkan buah dari ambisinya terjadi, yakni matanya menjadi buta. Dia tetap nekat memanggil Satan terkuat. Sementara itu, Zyuranger telah menemukan anak yang dimaksud, dan mereka harus melindunginya dari Lemmy dan Greyforger. Belum lagi mampu mengatasi Lemmy serta Golem, tiba-tiba zombie Pranken muncul. Pada akhirnya, Mei nggak mampu melindungi anak tersebut. Daijujin juga kewalahan mengatasi zombie Pranken. Pandora telah mendapatkan ke-13 tumbal ilmu sesatnya. Dan dia dapat memanggil Dai Satan dengan leluasa. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Lalu Dai Satan muncul. Lalu Bandora perintahkan Dai Satan mengubah Dora Pranken menjadi monster terkuat. Maka jadilah dia Satan Pranken dengan wujud menyeramkan. Mampukah Daijujin mengalahkan Satan Pranken? Bersambung, Nek. Satan Pranken の攻撃で対10レンジャーかつ中極怪獣人が溶けていく。大サタンを倒せるこの神